Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang air laut, bahwa air laut itu suci dan mensucikan, dan segala hewan laut itu halal, apakah bangkainya ataukah yang masih hidupnya. Sehingga diambil kaidah kullu halalin tahirun wa laysa kullu tahirin halalun, bahwa setiap yang halal itu sudah pasti suci dan tidak setiap yang suci itu halal. Sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang apa? Tentang isaru annas wa isarul al-hayawan, yaitu air bekas manusia ataukah air bekas hewan. Apa hukumnya ini? An rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullahi an taktasila al-mar'atu bifadlir rajuli awir rajulu bifadlil mar'ati wal yaktarifa jami'ah. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih. Dari rajul di sini tidak disebutkan namanya karena memang kullu sahabah al-udul, setiap sahabat itu terpercaya, sehingga tanpa menyebutkan nama sahabat tersebut maka riwayatnya diterima. Beda halnya kalau ini generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, ketika tidak disebutkan namanya maka ini mardud, ditolak, tidak diterima periwayatannya. Dianggap apa? Dianggap mungkoti, terputus, karena dia ada jahalatul hal wal ain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha Rasulullahi an taqtasilal mar'ah bi fadli rajuli, bahwa Rasulullah melarang seorang wanita mandi bekas laki-laki atau laki-laki mandi dengan bekas dengan bekas perempuan. Apa maksudnya air bekas itu, Pak? Air bekas itu tak kala kita menampung air, kemudian kita celupkan tangan di situ, maka yang tersisa itu namanya bekas. Paham? Bekas kita mengambil air. Atau kita wudu di keran atau air yang kita tuangkan gitu, kemudian ditampung di bawahnya, ini juga apa? Bekas. Paham? Bekas tangan kita. Wal yaktarifa jami'ah, hendaknya kedua-duanya apa? Menciduk atau mengambil air bersamaan gitu. Ketika suami istri mungkin mandi, mengambil bareng. Apa maksud larangan di dalam hadis ini? Larangannya nanti ini mengarah kepada larangan yang sifatnya makruh litanzih. Kenapa demikian? Karena di hadis berikutnya nanti Rasulullah itu mandi bekas Maimunah, bekas istri-istrinya yang lain. Paham, Pak? Ini juga yang menjawab iskal kita dalam sebuah permasalahan tentang apa? Tentang air mustakmal. Pernah dengar, Pak? Air mustakmal, air yang sudah dipakai atau air bekas. Maka air mustakmal ini adalah tahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Karena dia tidak tidak berpindah dari suci menuju najis. Tidak ada ilahnya, alasannya. Kenapa, Pak? Karena para sahabat itu ketika Rasulullah wudu itu diperebutkan oleh apa? Oleh para sahabat, sampai mereka bersenggol-senggolan gitu merebut bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
An Ibni Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadli Maimunah. Dari Abdullah ibni Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan bekas Maimunah. Maimunah ini adalah istri Rasulullah yang beliau nikahi di tahun ke-7 Hijriah. Seorang janda yang beliau nikahi di tahun ke-7 Hijriah. Dan dia adalah saudari dari apa? Dari ibunya Abdullah bin Abbas. Karena istri Al-Abbas, bapak dari Abdullah bin Abbas, ini apa? Saudara dengan Maimunah. Berarti ini apa Pak namanya? Tante ya. Atau kalau dalam bahasa Arab namanya kholah. Saudari ibu. Kalau saudara bapak namanya ammah atau ammun. Itu dibedakan. Nah di sini Maimunah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah itu pernah mandi bekas aku mandi. Ini merupakan sebuah hukum yang disampaikan oleh Maimunah dari apa? Dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelumnya Pak, itu adalah apa? Adalah perkataan. Kalau ini apa? Perbuatan Rasulullah. Sehingga apa? Perbuatan itu terkadang menjadi apa? Sumber pengambilan hukum. Tentang apa? Tentang bolehnya mandi atau wudu bekas istri atau bekas laki-laki lain. Wali ashabis sunan, riwayat dari ashabus sunan. Ashabus sunan itu ada 4 Pak. Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Abu Daud. Keempat kitab ini tidak disebut dengan apa? Dengan kitab sahih. Kenapa? Karena penulisnya memang tidak menjazmkan hadis-hadis yang mereka tuangkan di dalam kitabnya sahih. Paham? Sehingga dia apa? Ada madhonnatul hasan, ada dugaan hadis hasan, hadis dhaif, ada hadis sahih. Kalau sahih Bukhari, sahih Muslim memang apa? Mereka menulis dengan menjazmkan bahwa hadis yang mereka masukkan itu kitab hadis-hadis sahih. Iktasala ba'du azwajin nabi fi jafnah. Sebagian istri-istri Nabi SAW pernah mandi di wadah. Jafnah seperti apa namanya? Wadah besar gitu. Kayak baskom besar. Faja'a, lalu Rasulullah datang. Lihat tasila minha, untuk mandi dari apa? Dari ember tersebut. Faqalat lahu, lantas istrinya berkata kepada Rasulullah, inni kuntu junuban. Sesungguhnya aku tadi itu mandi dari air tersebut dalam keadaan apa? Mandi junub. Faqala, lalu Rasulullah memberitahukan bahwa innal ma'a la yujnibu. Sesungguhnya air itu tidak bisa apa? Ternajisi dengan sebab engkau mandi junub di situ. Kenapa Pak? Karena orang yang junub itu kan mengeluarkan mani, air mani ya. Sementara air mani itu kan suci. Nah istri Rasulullah ini menganggap bahwa air ini apa? Enggak layak karena sudah dipakai mandi junub. Maka Rasulullah mengabarkan kepadanya bahwa itu tidak najis airnya. Nah ini 3 hadis yang dibawakan oleh penulis tentang bolehnya wudu atau mandi dari bekas manusia. Apakah bekas istri, bekas suami, ataukah bekas anak, atau bekas-bekas yang lain. Nanti ini bisa dipraktekkan Pak, tak kala mungkin PDAM mati, atau air hujan gak turun. Sementara kita kesulitan nih. Paham? Maka mungkin bisa apa? Kita wudu sambil ditampung. Paham? Wudu sambil ditampung. Kemudian nanti istri mau pakai lagi, dia pakai lagi. Kemudian anak nanti mau pakai gitu ditampung lagi. Seterusnya seperti itu.
Maka ini dibolehkan. Nah, sekarang penulis akan membawakan hadis-hadis tentang apa Pak? Tentang bekas hewan. Apakah bekas hewan itu menjadi najis atau enggak? Apakah nanti hewannya itu suci ataukah hewannya najis? Kalau dia menjilat atau meminum dari wadah yang menampung air, apakah bekas atau sisanya ini menjadi najis ataukah tidak? Maka hadis yang beliau bawakan pertama, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah tuhuri ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayaksila sab'a marratin ulahunna biturab. Akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah, sucinya wadah salah seorang di antara kalian apabila dijilat oleh anjing, yaitu dicuci 7 kali. Salah satunya dengan apa? Dengan tanah. Dalam riwayat yang lain dicampur tanah tersebut di dalam air. Dalam riwayat yang lain yang pertama atau yang belakang dengan apa? Dengan tanah. Nah, di hadis ini menyebutkan tentang apa Pak? Tentang bekas anjing. Karena kita tahu bahwa anjing dan kucing itu cara minumnya dengan apa? Dengan menjilat. Bukan diteguk kayak kita, enggak. Tapi apa? Dia jilat. Lantas ada sisanya ini. Apakah sisanya ini menjadi najis atau enggak? Ini. Jadi topik pembahasan kita. Rasulullah menyampaikan bahwa tuhuri ina, sucinya wadah salah seorang di antara kalian apabila dijilat anjing adalah dengan mencuci 7 kali. Menunjukkan bahwa jilatan anjing itu apa? Najis. Inilah yang dipahami oleh apa Pak? Oleh jumhur ulama. Bahwa liur anjing itu najis. Atau segala yang ada pada diri anjing itu apa? Najis. Ini yang dipahami oleh jumhur kebanyakan ulama. Beda halnya dengan Imam Bukhari dan Imam Malik. Tidak memahami demikian. Imam Malik dan Imam Bukhari memahami bahwa anjing itu tidak ada yang najis sedikit pun. Wala liurnya, wala jasadnya, bulunya enggak ada yang najis. Kenapa? Karena anjing, kata Imam Bukhari dan Imam Malik, itu di zaman Rasulullah keluar masuk mondar-mandir masuk di masjid Rasulullah. Seandainya najis pasti Rasulullah buat apa namanya? Penghalang atau suruh sahabat kalau ada anjing masuk diusir karena dia najis. Ini yang dipahami oleh Imam Bukhari dan Imam Malik bahwa anjing itu tidak ada sedikit pun yang najis. Lantas bagaimana dengan hadis ini? Beliau memahami bahwa hadis ini perintahnya itu ta'abbud. Kita hanya disuruh demikian tanpa ada alasan yang menyebutkan bahwa anjing itu najis. Ada kira-kira Pak di sini? Enggak ada. Itu anggapan mereka. Jadi para ulama berselisih tentang memahami hadis ini. Nah, ada riwayat yang lain Pak yang menyebutkan bahwa sab'ah 7 kali, kemudian yang ke-8-nya dengan apa? Dengan tanah. Nah, kalau di hadis ini 6 plus 1 kali tanah. Paham Pak? Jadi totalnya berapa? 7. Apakah dengan cara tanahnya duluan digosok-gosok di wadah yang dijilat anjing, kemudian 6 kalinya baru apa? Baru air. Atau tanahnya dicampur dengan apa? Dengan air. Kemudian dipakai untuk mencuci sampai 7 kali. Kenapa dengan 7 kali? Kenapa dengan tanah? Bisa nggak digantikan dengan apa? Sabun gitu. Atau apalah cairan-cairan kimia itu. Maka ternyata
medis mengungkap bahwa ada kuman di liur anjing itu yang tidak bisa dihilangkan dengan apa? Kecuali dengan tanah dan 7 kali cucian air. Dan ini hanya jilatan anjing ini saja, Pak. Tidak dikiaskan kepada yang lain nanti seperti apa? Seperti babi dan yang lainnya, singa dan yang enggak boleh. Dan jumhur ulama juga memahami, Pak, bahwa jilatan anjing ini dicuci 7 kali di wadah dan yang lainnya. Wadah dan yang lainnya. Apa itu yang lainnya? Bisa mungkin pakaian kita, atau betis kita, atau lantai rumah kita, atau piring kita, maka dicuci 7 kali. Ulama yang lain memahaminya enggak. Ini perintah ini mengarah kepada Kepada wadah semata. Tidak kepada yang lainnya. Jadi seperti itu, Pak, cara mencucinya. Kalau mau dicuci 7 kali dengan air, 1 kali dengan dengan tanah. Berarti berapa totalnya? 8. Atau 6 kali air, 1 kalinya dengan tanah, atau 7 kali tapi tanahnya dicampur. Dicampur di mana? Di air. Jadi para ulama kita menganggap bahwa sabun atau cairan-cairan deterjen yang lainnya itu tidak bisa menggantikan posisi posisi tanah. Lantas apa kaitannya nih? Hadis ini dibawakan di dalam bab air. Itu tadi alasannya bahwa ketika kita menampung air, Pak, di ember atau di baskom gitu, qadarullah datang anjing menjilat. Kita tahu bahwa jilatan anjing itu najis, ya kan? Maka kita lihat lagi apakah air yang bekas air jilatan tadi ini, jilatan anjing ini najis atau enggak. Maka kita lihat. Kita pakai mi'yar atau timbangan yang sebelumnya, bahwa jika berubah salah satu dari 3 sifatnya, baunya kah, rasanya kah, atau kewarnanya dengan dengan zat najis, maka air itu dihukumi najis. Ini patokannya. Paham? Apakah jilatan anjing atau jilatan yang lain nanti ditimbang dengan hal ini. Kita lihat Pak? Ada perubahan atau enggak. Kalau tidak, maka kita tidak boleh tergesa-gesa membuang air tadi. Tidak boleh tergesa-gesa. Nanti kita jatuh dalam mubadzir. Buang-buang air, padahal PDAM mati mungkin, atau air enggak hujan-hujan kok dibuang. An Abi Qatadah anna Rasulullah qala fil hirrah. Dari Abu Qatadah. Abu Qatadah nama aslinya adalah Al-Haris ibni Rabi'i Al-Ansari. Anna Rasulullah, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing. Tentang apa? Tentang kucing. Hiro atau kitun, ini nama-nama kucing. Kenapa Rasulullah menyampaikan hal ini kepada Abu Qatadah? Karena Abu Qatadah itu ada masalah dalam hal apa, Pak? Dia pulang ke rumahnya, dia melihat ada kucing yang menjilat di wadah yang dia pakai untuk menampung air. Lantas dia bingung, ini apa nih hukumnya nih, bekas jilatan kucing. Datanglah dia kepada Rasulullah menanyakan hal tersebut.
Maka Rasulullah mengabarkan kepada Abu Qatadah ini, innaha laysat binajisin. Innaha laysat binajasin. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Kucing itu tidak najis. Apakah ucapan Rasulullah ini umum, Pak? Ataukah ini hanya sebagian saja yang dimaksudkan? Karena pada diri kucing itu kan banyak macamnya ya. Ada lidahnya, mulutnya, kemudian bulunya, kotorannya. Mana yang najis, mana yang suci? Maka yang najis itu hanyalah air kencingnya dan BAB-nya. Ini yang najis, Pak. Adapun yang lainnya apa? Suci. Suci. Dia tidak najis. Menunjukkan nanti kalau dia menjilat di wadah kita, maka bekas jilatannya itu tidak menjadi apa? Menjadi najis. Kenapa? Karena liur kucing itu suci. Lantas Rasulullah menyebutkan illah, alasan kenapa kucing itu suci. Innaha minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang hidup di sekitaran kalian. Hewan yang hidup di sekitaran kalian. Ini merupakan rukhsah keringanan dari syariat. Kalau sekiranya hewan-hewan yang hidup di sekitaran kita, Pak, dihukumi najis, begitu beratnya kita, begitu susahnya kita, Pak, membersihkan bekas diduduki, diinjak, dilewati kucing. Paham? Sementara kucing kadang kita pelihara, kadang datang berkunjung ke rumah kita meskipun tanpa diundang. Atau ada orang buang kucing depan rumah terus masuk. Maka hal ini nanti, Pak, bisa dikiaskan kepada hewan-hewan yang hidup di sekitaran kita. Seperti apa? Tikus. Tikus. Ini hewan yang hidup di lingkungan kita. Kadang dia masuk ngambil makanan kita atau merusak barang-barang kita. Karena dia hidup di lingkungan kita, maka dia dianggap Dianggap suci. Sehingga kalau dia masuk ke dapur kita atau naik ke kasur kita, nggak perlu dicuci. Kecuali kalau dia singgah kencing atau singgah BAB. Karena kaedahnya nanti setiap hewan yang haram dimakan, maka kotorannya, kencingnya itu najis. Paham? Setiap hewan yang haram dimakan, maka kotorannya, kencingnya itu najis. Sebaliknya nanti setiap hewan yang halal dimakan, maka kotorannya, kemudian kencingnya tidak najis. Apa kira-kira, Pak, hewan yang kita makan? Ayam, sapi, onta, kuda, kambing, kelinci, kijang. Ini hewan-hewan yang kita makan. Tak kala kita keluar atau mau masuk ke dalam masjid untuk sholat, nginjak tai ayam, maka nggak usah wudu lagi. Cukup mungkin digosok-gosok gitu untuk menghilangkan baunya. Atau kalau masuk ke dalam masjid, kasihan nanti DKM kan, bau kemana-mana, dibersihkan dulu. Bukan berarti Pak, wudu Bapak batal, enggak. Kenapa? Karena tai ayam, kencing ayam dan yang lainnya ini tidak najis. Apalagi Kak, kira-kira Pak, hewan yang hidup di lingkungan kita selain tikus tadi? Cicak. Apalagi selain cicak? Kucing, cicak, kelinci. Tikus putih itu namanya apa? Sama ya. Kalau kuskus, pernah Pak lihat hewan kuskus? Dia ini sejenis dengan tikus ya.
Itu ini tikus putih ya. Kalau kuskus Pak pernah dengar? Dia besarnya kayak kelinci tapi bentuknya kayak tikus. Nah, maka ini dari sisi itunya tadi dia dia suci. Jadi air bekas jilatan kucing atau bekas cemplungan tikus gitu dia ke situ berenang terus pergi lagi, maka ini Pak? Suci. Kalau kita nampung air hujan, qadarullah kemasukan tikus. Tikusnya masih hidup, masih berenang di dalam tandon kita. Maka ini tetap suci. Angkat saja tikusnya, kemudian dibuang. An Anas bin Malik qala jaa'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahu an-nasu fanahahumun nabiyyu falamma qada baulahu amara an-nabiyyu bidhanubin mimma'in fa uhriqa alaihi. Hadis ini seharusnya ditempatkan di mana Pak? Di dalam pembahasan tentang najis. Karena hadis ini menyebutkan tentang cara membersihkan membersihkan tanah yang ada najisnya. Di mana ada seorang badui. Badui itu adalah mereka yang hidup di pedalaman, kurang pengajaran, wataknya kasar. Ini badui. Fabala fi ta'ifatil masjid. Dia datang itu langsung saja kencing di emperan masjid. Di sudut-sudut masjid dia kencing. Lalu sahabat yang melihat ini bangkit untuk menghardik si badui ini. Kenapa? Karena ini perbuatan yang mungkar kan Pak ya. Giro sahabat langsung muncul nih. Ingin Ingin menghardik badui ini. Lantas Rasulullah melarang mereka. Da'hu, biarkan. Falamma qada baulahu, takala selesai badui ini kencing, lalu Nabi meminta seember air, lalu dia tuangkan di bekas kencing si badui ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk menegur langsung si badui ini yang sedang kencing Pak, karena ada kemudorotan yang akan muncul. Ada dua kemudorotan yang akan muncul Pak, kalau sekiranya langsung dihardik si badui ini. Pertama, dia akan langsung stop, menahan kencing berarti kan ya, ini mudorot ini. Ditegur gitu langsung stop kan dia kencing otomatis kan. Atau si baduinya ini langsung lari kemana-mana berarti. Seharusnya dia kencing di satu titik, ini bisa kencing kemana-mana. Maka inilah yang alasan yang dipakai oleh Rasulullah untuk tidak menyuruh para sahabat ini menegurnya. Jangan. Selesai Selesai kencing, Rasulullah datang menghampiri si badui ini dan berkata, sesungguhnya masjid ini tempat untuk zikir, salat dan hal-hal yang baik, tidak layak untuk yang seperti ini. Apa kira-kira tanggapan si badui ini Pak? Si badui ini langsung tersadar. Kalau sekiranya Rasulullah tutur kata yang kasar, pasti si badui ini pasti akan menolak. Tapi Rasulullah bertutur kata yang lembut. Lantas si badui ini sadar dan berkata, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan yang lainnya. Ini yang disampaikan Pak. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan yang lainnya. Karena para sahabat ini kurang sopan kepadaku. Nah, ini sikap Rasulullah takala menegur orang yang tidak memiliki ilmu atau jahil. Dengan Dengan tutur kata yang lembut.
Beda halnya kalau sahabat itu sudah mengetahui, sudah punya ilmu. Tegurannya apa? Tidak seperti ini. Tegurannya dengan tegas. Seperti teguran Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Tak kala dia Pak sholat Isya berjamaah bersama Rasulullah. Selesai sholat dia pulang ke kampungnya mengimami kaumnya sholat Isya. Rakaat pertama baca surah Al-Baqarah. Rakaat kedua surah Al-Imran. Apa enggak gemeteran lutut di belakang ini kan? Hah? Lantas ada seorang makmum gitu mundur sholat sendiri, enggak tahan. Enggak tahan, bayangkan rakaat pertama Al-Baqarah. Rakaat kedua Al-Imran. Sholat sendiri dia di belakang. Selesai sholat pergi dia lapor kepada Rasulullah tentang perbuatan Mu'adz ini. Lantas Rasulullah menegur habis-habisan, innaka fattanun ya Mu'adz. Sungguhnya engkau telah membuat fitnah, membuat orang lari wahai Mu'adz. Lantas diberikan solusi, kalau engkau mengimami manusia, bacalah surah-surah yang pendek, karena di belakangmu itu ada orang tua, ada orang yang butuh hajat, ada orang yang begini begitu. Paham? Maka si imam harus memperhatikan mura'atul makmum, memperhatikan kondisi makmum di belakang. Kalau makmumnya sudah banyakan yang pensiunan gitu, dan sholat ngos-ngosan, maka dipendek-pendekin suratnya. Jangan sampai dia menyesal sholat di masjid kita ini. Atau sudah dia wanti-wanti dalam, kalau imamnya ini pasti bacaannya pendek ini. Baik saya bacaannya panjang, baik saya sholat di rumah saja. Maka ini membuat manusia lari. Pelajaran dari hadis ini bahwa najis apabila di tanah, maka nanti cara membersihkannya dengan dengan dituangkan air di atasnya. Karena tanah itu bisa menyerap najis tersebut. Beda halnya kalau air kencing itu di keramik. Paham? Maka kalau dituangkan air, dia akan menyebar ke sana kemari kan? Maka cara membersihkannya nanti dengan Dengan mengangkat terlebih dahulu zat najis tersebut. Tidak langsung disiram. An Ibni Umar qala Rasulullah uhillat lana maitatani wa damani. Fa ammal maitatani fal jaradu wa ammad damani fattihalu wal kabidu, akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Dari Abdullah bin Umar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Ini merupakan pengecualian dari keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 96. Atau di ayat yang lain. Ya Allah di sana berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddam. Diharamkan bagi kalian bangkai dan darah. Diharamkan bagi kalian bangkai dan darah. Ini umum. Tapi dikecualikan dengan Dengan hadis ini. Ada 2 bangkai dan 2 darah yang dihalalkan. Fa ammal maitatani, adapun 2 bangkai tersebut adalah al-jaradu wal hut. Bangkai belalang dan bangkai ikan. Jadi kalau ikannya mati gitu karena dipukul mungkin, atau mati begitu saja karena dibom atau karena dipancing, maka dia tetap Tetap halal. Demikian juga beladang. Wa ammad daman, adapun daman at-tihalu wal kabidu. Di situ tihal diterjemahkan lintah ya? Limpah. Dan
Kabidu. Kabidu ini adalah hati, Pak. Hati itu adalah kumpulan apa? Darah. Dan dia dihalalkan. Tentunya apa? Hati binatang yang halal dimakan dagingnya. Seperti apa? Sapi, onta, kambing, ayam, dan yang lainnya. Lantas apa kaitannya nih dalam pembahasan air? Kaitannya kalau sekiranya ada ikan atau ada belalang atau ada hati atau ada limpah gitu yang masuk ke dalam air, maka air itu tetap suci. Karena kaidahnya apa, Pak? Setiap yang halal itu adalah suci. Setiap yang halal adalah suci. Sehingga kalau zat yang suci ini masuk ke dalam air, maka air itu tetap apa? Suci, tidak menjadi najis. Nah, ini kaitannya apa? Dengan hadis ini. Nah, An Abi Hurairah qala Rasulullah idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyakmishu tsumma liyanzihhu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah, apabila seekor lalat ya masuk ke dalam minuman kalian, tempat minum kalian, maka falyakmishu, celupkan, tekan dia, biar apa? Sekalian aja masuk ke dalam. Summa liyanzi'u, kemudian apa? Angkat dan buang. Fa inna fi ahadi janahaihi da' wa fil akhari shifa. Karena di salah satu sayap lalat tadi itu ada penyakit, di sayap yang lainnya ada obatnya. Di sini tidak disebutkan apa sayap mana yang ada penyakitnya, sayap mana yang ada obatnya. Pokoknya dimasukin aja sekalian. Dalam riwayat yang lain, wa innahu yattaqi bi janahil ladzi fihi da. Karena dia apa? Bersandar pada sayap yang ada penyakitnya. Berarti sayap yang enggak ada penyakitnya atau ada obatnya, dia enggak pakai. Lantas apa nih kaitannya dengan bab air? Disebutkan permasalahan lalat ini, Pak. Pembahasannya adalah jika ada lalat gitu masuk ke dalam wadah yang kita nampung air di situ, apakah di gelas ataukah di ember ataukah yang tempat yang lainnya, apakah air ini menjadi najis? Maka jawabannya tidak. Nah, kenapa? Karena di sini Rasulullah apa? Nyuruh cemplungin. Kalau sekiranya ini najis, nggak mungkin Rasulullah apa? Menyuruhnya. Gak mungkin apa Rasulullah menyuruhnya. Sebagian ulama kita menyebut bahwa lalat ini kenapa tidak najis, Pak? Karena di dalam diri lalat tersebut tidak ada darah yang mengalir. Tidak ada apa? Darah yang mengalir pada dirinya. Sehingga apa? Nanti bisa dikiaskan kepada hewan-hewan yang tidak ada darah mengalir pada dirinya. Seperti apa kira-kira, Pak? Laron, cicak ada nggak? Ada darahnya. Apalagi nyamuk. Nyamuk itu ada darahnya? Hah? Nggak ada ya. Nanti kalau gigit kita baru ada darahnya. Jadi segala hewan-hewan yang tidak mengalir darah di dalamnya, maka ini hewan suci. Ketika dia masuk nyemplung ke air kita, maka
tidak menjadikan air itu najis. Timbul pertanyaan sekarang, Rasulullah bukanlah seorang dokter. Dari mana dia tahu nih? Secara penelitian apa? Dia tahu bahwa di sayap nyamuk ada penyakit, di sayap lainnya ada obatnya. Maka jawabannya ini semua wahyu yang diwahyukan kepadanya. Karena Rasulullah itu la yantiqu anil hawa, tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Sehingga apa? Sehingga kita wajib mengimaninya. Meskipun belum diungkap oleh tenaga medis atau dunia kedokteran. Tapi ternyata sekarang sudah terungkap. Dari sisi medis menyatakan kebenaran sabda Rasulullah ini. Mau mereka ungkap atau enggak, kita tetap yakini. Karena yang menyampaikan ini adalah shadiqul amin, orang yang terpercaya. Yang tidak menginginkan kita salah atau tersesat. An Abi Waqidil Laitsi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma kuti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Dari Abi Waqid Al-Laitsi berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma kuti'a, apa yang diputus dari tubuh hewan sementara hewan tersebut masih hidup, maka potongannya itu dianggap bangkai. Dianggap apa Pak? Bangkai. Contoh kita lagi marah nih, kita timpas kaki kambing. Maka potongannya itu dianggap bangkai. Atau qadarullah kita mau motong sapi kok nggak tembus-tembus, kita ngamuk saja langsung tebas kepalanya atau tebas kakinya, lepas gitu. Maka yang potongannya tadi itu dihukumi bangkai. Nah, bangkai nanti kalau sekiranya dia dari dari hewan yang halal ataukah dari hewan yang haram dimakan, maka ini dihukumi dihukumi najis. Sehingga kalau masuk ke dalam air, maka air itu nanti bisa menjadi ternajisi. Nah, ini kaitannya apa Pak? Kaitannya hadis ini dengan bab air. 6 selesai pembahasan tentang air. Ada yang mau ditanyakan Pak? Hah? Apa? Mustakmal, air bekas. Nah, kalau sekiranya sampai 10 kali masih bisa gitu. Soalnya yang kita kan pakai dalam keadaan suci, kita kan suci ya. Manusia itu hayyan wa mayitan thahir. Hidup dan matinya dia suci. Sehingga Sehingga tidak bisa dikatakan sampai berapa kali kemudian baru dihukumi najis. Kalau sekiranya Bapak sudah pakai 3 kali ini menganggap ini jijik ini, sudah enggak layak lagi, silakan. Bapak ganti mungkin. Tapi bukan berarti air itu najis. Kita enggak bisa menghukumi air itu menjadi najis meskipun sudah dipakai sampai berulang-ulang. Karena tidak ada alasan untuk mengangkat sesuatu yang suci menjadi najis kecuali tercampuri zat najis dan dia berubah salah satu dari 3 sifatnya itu Pak. Nah, ada lagi yang lain? Air apa? Air AC. Iya, air AC itu adalah air yang suci dan mensucikan. Karena air yang dia diambil diproses dari udara gitu. Paham? Sama dengan air hujan. Penguapan gitu kemudian ada air. Demikian juga air AC.
Dia dari udara kemudian dikondisikan jadilah air AC. Dan dia bisa dipakai untuk minum, wudu, mandi dan yang lainnya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.